Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Afrizon, BP 190107 2002. Saya mewakili kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Ferdi Afrizon, kemudian Fiona Olivia Asril, selanjutnya ada Aldi Permana, selanjutnya ada Fikri Ihsan, dan selanjutnya ada Tasya Puput Amelia. Kami dari kelompok 6 membahas tentang standar akuntansi pemerintah. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Bang Aldi Permana. Kepada Bang Aldi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Permana dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua adalah laporan keuangan standar akuntansi pemerintah. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tentang SAP, yang pertama adalah laporan realisi anggaran. Laporan realisi anggaran adalah menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisi terhadap belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Yang kedua adalah neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, dan setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dan tahapan pengelolaan keuangan negara. Pengguna laporan keuangan pemerintah yang pertama masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan pemeriksa. Yang ketiga adalah para pemberi donasi, investasi, dan pinjaman. Keempat adalah pemerintah. Masing-masing kelompok pengguna mungkin saja membutuhkan informasi yang berbeda, dan walaupun informasi kelompok pengguna laporan keuangan berbeda, tetapi laporan keuangan harus bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna dan bukan untuk pribadinya saja. Basis penerapan SAP. Yang pertama, standar akuntansi pemerintah berbasis KAS. Basis akuntansi yang digunakan dari laporan keuangan pemerintah adalah basis KAS untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisi anggaran. Yang kedua adalah standar akuntansi berbasis akrual. Standar akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Yang pertama adalah penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga adalah pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Yang keempat adalah para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 12 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fiona Olivia Asril akan melanjutkan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari kepada penyusunan dan pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan, sehingga standar yang dibuat bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan tujuannya dibuat sebagai acuan bagi satu
penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur oleh dalam standar. Yang ketiga, pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Yang keempat yaitu para pengguna laporan keuangan dapat menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan tersebut yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal yang terdapat masalah-masalah akuntansi yang belum ada penyelesaiannya dalam standar akuntansi pemerintah. Yaitu ruang lingkup kerangka konseptual. Kerangka konseptual membahas mengenai pertama tujuan kerangka konseptual, yang kedua lingkungan akuntansi pemerintah, yang ketiga penggunaan dan kebutuhan informasi para pengguna, yang keempat entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang kelima peranan dan tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan dan dasar hukumnya. Yang keenam yaitu unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan serta pengukurannya. Selanjutnya lingkungan akuntansi pemerintah. Lingkungan operasional akuntansi pemerintah ini yaitu organisasi-organisasi pemerintah yang berpengaruh terhadap karakteristik, tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, yaitu seperti bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaannya. Yang kedua, sistem pemerintahan otonominya. Yang ketiga, pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Yang kedua yaitu ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, kemungkinan penggunaan akuntansi dana atau untuk tujuan pengendalian. Yang keempat, penyusunan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan sebagai kegiatan operasional pemerintahan. Selanjutnya yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang telah diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan untuk umum. Entitas pelaporan ini terdiri atas pertama itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masing-masing kementerian negara, satuan organisasi yang terdapat dalam lingkungan pemerintah pusat atau pemerintahan daerah. Tujuan dibuatnya pelaporan keuangan ini yaitu pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan aturan yang pertama itu menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak ataupun pinjaman-pinjaman. Yang keenam yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah posisinya itu mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukannya sebagai periode pelaporan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Afrizon, BP 190107-2002 dari kelompok 6 akan melanjutkan pembahasan materi tentang standar akuntansi pemerintah yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tadi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang dasar hukum untuk pelaporan keuangan. Ada 6 pokok dasar hukum yang menjadi acuan dalam membuat laporan keuangan daerah.
Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Kemudian yang selanjutnya ada Undang-Undang di bidang Keuangan Negara. Ada juga Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian ada juga peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah, dan terakhir ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Jadi dalam menyusun laporan keuangan daerah tentunya yang berkaitan dengan membuat suatu laporan untuk yang ditunjukkan pada orang banyak itu memiliki dasar hukum, dan yang dasar hukumnya seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada asumsi dasar dalam membuat laporan keuangan. Asumsi dasar itu sama dengan adalah sebuah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi pemerintah dapat diterapkan. Artinya dengan adanya asumsi ini, maka pelaporan keuangan daerah yang sudah dibuat itu memang benar adanya dan bisa dibuktikan dengan fakta laporan yang sudah dibuat. Ada 3 asumsi yang untuk laporan keuangan ini. Yang pertama ada asumsi kemandirian entitas, kedua asumsi kesinambungan entitas, dan ketiga asumsi keterukuran dalam satuan uang. Nah, yang pertama adalah asumsi kemandirian entitas. Di sini artinya berarti untuk laporan keuangan ini memang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Misalkan dalam suatu lembaga akuntansi, lembaga pemerintahan itu di lembaga kementerian, maka lembaga kementerian itu sendiri yang menyiapkan laporan keuangan tentang keadaan keuangan dari lembaga yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua ada asumsi kesinambungan entitas. Nah, di sini kan lembaga-lembaga atau instansi yang bersangkutan yang berkaitan dengan publik itu biasanya memiliki jangka produksi yang panjang karena akan memberikan pelayanan kepada publik, sehingga laporan itu harus terus dibuat. Kemudian yang ketiga ada asumsi keterukuran dalam satuan uang. Karena Indonesia itu menggunakan satuan rupiah, maka satuan ukuran dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah itu adalah menggunakan satuan rupiah, dan itu merupakan suatu keharusan yang dibuat dalam laporan keuangan untuk dapat dipahami dan dapat diaplikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami laporan yang sudah dibuat. Atau dengan kata lain, yang keterukuran dengan satuan uang ini karena memang laporan keuangan itu pasti diukur dengan uang, satuan uang, sehingga kita bisa merealisasikan berapa atau bagaimana bentuk laporan itu adalah dalam bentuk uang. Nah, selanjutnya ada kendala informasi yang relevan dan andal dalam menyusun laporan keuangan. Jadi tidak semuanya laporan keuangan itu mudah untuk dibuat atau mudah untuk diciptakan. Ada beberapa kendala dalam pembuatan laporan keuangan ini. Yang pertama ada materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Materialitas yang dimaksud di sini adalah meskipun laporan keuangan itu harus menunjukkan segala informasi yang ada di sebuah instansi, namun pada prinsipnya laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Jadi yang penting-penting aja yang disampaikan, dan itu memang menyangkut orang banyak sebagai pengguna laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya adalah pertimbangan biaya dan manfaat. Maksudnya di sini adalah sebisa mungkin laporan keuangan yang dibuat di pemerintahan itu menggunakan biaya yang minim, mengeluarkan biaya yang sedikit, tetapi fungsi dari laporan itu sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar sebagai pengguna laporan tersebut. Karena memang laporan ini kan banyak yang menggunakan dan tidak semuanya memiliki dari kalangan yang sama. Jadi semuanya berbagai macam kalangan bisa mengakses laporan ini dan mungkin saja berfungsi untuk mereka. Jadi diharapkan dengan ada laporan pemerintah dapat manfaat bagi penggunanya. Dan terakhir itu ada keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi dalam laporan keuangan. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan.
Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, itu tentang persamaan akuntansi untuk laporan keuangan pemerintahan. Ada dua, yaitu persamaan akuntansi untuk laporan neraca. Pada perusahaan konvensional itu persamaan neracanya adalah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Artinya aset bisa bersumber dari kewajiban, bisa bersumber dari ekuitas. Pada pemerintahan, persamaan ini berubah menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Artinya aset itu bisa bersumber dari kewajiban dan juga bisa bersumber dari ekuitas dana. Nah, ekuitas dana itu sendiri adalah jumlah kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara aset dengan kewajiban yang dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah. Persamaan yang kedua adalah persamaan untuk laporan realisasi anggaran. Persamaannya adalah P dikurang B sama dengan S atau D. Artinya P itu sendiri adalah pendapatan, sementara B itu adalah belanja. Pendapatan dikurang belanja negara itu bisa menghasilkan, jika pendapatan lebih besar daripada belanja daerah itu menjadi surplus, sementara jika pendapatan lebih kecil daripada belanja daerah itu menjadi defisit. Mungkin demikian saja yang dapat saya jelaskan, akan disambung oleh rekan saya Fikri Ihsan. Maaf apabila ada kekurangan, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, intinya selanjutnya itu siklus akuntansi pemerintahan. Yang pertama adalah pencatatan, kedua penggolongan, yang ketiga peringkasan, yang keempat penginterpretasian laporan. Keempat, tahapan dalam siklus akuntansi tersebut tidak berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan bisnis.